Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung dan juga Breaking News di Provinsi Lampung. Dan inilah berita Breaking News selengkapnya. Breaking News ini datang dari rumah seorang anggota polisi yang terbakar. 6 mobil damkar dikerahkan untuk mengatasi kebakaran rumah polisi yang berada di Tanjung Senang, Bandar Lampung. Sekitar jam 12.20. Oh, 12.20, setengah satu lah ya. Nah, Itu kalau boleh tahu, emang rumah ini ditempatin siapa sih, Pak? ini memang apa? Ya memang Pak Ijal lah ya. Pak Ijal, kebetulan dia itu kerja ya, pas Jumatan dia kesini, itu apa ada bunyi belakang. Lalu apinya ada kayak gitu. Di rumah ada siapa, Pak? Kosong di sini. Oh, kosong. Kalau dugaan sementara apa, Pak? Dugaan sementara apa? Apanya? Dugaan sementara apa? Penyebab terjadinya api membesar ini? Di sini kayak. Hah? Listrik ya? Pak, ini apinya tadi awalnya dari mana? Belakang. Pak? Dari belakang. Pas kejadian emang nggak ada orang dalam Memang rumah? nggak ada orang. Nggak ada orang apa? Ditempatin nggak sih, Pak, rumah ini, Pak? Tempatin. Cuma lagi kerja mungkin ya? Ya, dua-duanya untuk itu. Oh, lagi kerja. Suaminya boleh tahu, Pak, kerjanya apa, Pak? Rumah milik anggota polisi bernama Rizal di Jalan Ratu di Balau RT 10 lingkungan 1 Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung kebakaran pada Jumat 1 September 2023. Dari Ketua RT 10 lingkungan 1 Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Andi mengatakan dirinya menerima laporan kebakaran rumah milik anggota polisi tersebut oleh warga sekitar pada pukul 12.30 atau jam setengah 1 siang. Menurut Andi, pemilik rumah tidak ada di dalam rumah saat peristiwa kebakaran itu terjadi. Tidak ada korban jiwa dari kebakaran tersebut, namun mengakibatkan kerugian material. Bisa menduga, tapi nggak tahu menurut warga bahwa rumah ini dalam keadaan kosong. Gitu. Kosong ya? Pada bekerja semua. Bekerja semua ya. Oke. Nah, imbauan Pak Camat bagi mungkin warga, apalagi kan ini musim kemarau, panas gitu kan. Ini seperti apa kepada warga kita? Kami selalu menghimbau kepada warga melalui RT, melalui Pak Lurah, teman-teman dari polisian juga Babinsa, Babin masih selalu mengingatkan agar pada saat meninggalkan rumah, periksa lagi, cek and recheck lagi, baik itu listrik, kompor dan lain-lain. Dan saat ini tidak ada diperintahkan jangan ada pembakaran sampah ya, Polsek ya. Kami sudah memerintahkan ke jajaran jangan ada pembakaran sampah. Dan kalaupun harus itu langsung dalam pemantauan, tidak boleh ditinggal. Oh, siap. Jadi tadi kira sekitar jam Dan Tribuners, hari ini kita sudah tergabung bersama dengan rekan saya Bayu yang ada di lapangan selaku reporter dari Tribun Lampung yang akan menyampaikan informasi terkait kondisi pada hari ini. Halo, selamat sore Bayu. Selamat petang rekan Kusnul. Ya. Cenul. Ya. Saudara Bayu, bisakah ceritakan kronologi kebakaran yang terjadi di rumah anggota polisi yang berada di Tanjung Senang ini? Silakan Bayu. Ya, terima kasih rekan, bahwasannya benar terjadi kebakaran di rumah milik anggota polisi bernama Rizal yang berada di Jalan Ratu di Balau, tepatnya Gang Cemara, RT 10 lingkungan 1, Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Kebakaran tersebut terjadi pada pukul 12.30 atau sekitar 12.30 pasca salat Jumat. Di lokasi tersebut, menurut keterangan dari Ketua RT Bapak Andi, ia mengatakan bahwasannya kejadian tersebut sekitar pukul setengah 1 siang, dan di dalam rumah tersebut memang keadaannya
kosong atau tidak berpenghuni karena pemilik rumah yakni polisi bernama Rizal beserta istrinya sedang bekerja dan rumah dalam keadaan kosong. Kejadian tersebut membuat sontak warga sekitar dan tak begitu lama pihak warga menelepon tim pemadam kebakaran yang sehingga akhirnya petugas datang untuk memadamkan api tersebut. Untuk dugaan sementara, menurut keterangan Bapak Andi, itu terjadi kebakaran di daerah dapur. Kemungkinan menurut Bapak Andi selaku Ketua RT akibat konsleting listrik. Begitu, rekan. Oke, berarti memang sudah diketahui atau baru menduga bahwasannya terjadi kebakaran ini yang diakibatkan dari korsleting listrik. Tapi memang sebelumnya sudah warga sudah mendengar adanya ledakan dari dapur ya? Iya, untuk memastikan kepastian terjadinya kebakaran ini, tim dari INAPI sudah terjun ke lokasi untuk mengidentifikasi kebakaran tersebut. Tapi menurut Ketua RT Bapak Andi tadi menjelaskan bahwasannya api itu berasal dari belakang rumah atau sekitar dapur sehingga dapat dicurigai atau patut dicurigai menurut keterangan Bapak Andi tadi dugaan tersebut dari korsleting listrik. Begitu, rekan. Oke, untuk pemadam kebakaran sendiri dan juga personel yang dikerahkan ini ada berapa banyak, Saudara Bayu? Iya, untuk petugas yang terjun untuk memadamkan api dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung berjumlah 40 orang dengan 6 unit tangki mobil yang disiramkan ke rumah tersebut. Dan menurut keterangan dari Kapolsek Tanjung Senang, Bapak Ibda Alan Ridwan, ia juga menduga bahwasannya dan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, api tersebut berasal dari konsleting listrik atau colokan listrik ataupun dari kompor. Tapi kepastiannya saat ini masih dilakukan penyelidikan oleh tim Inapis dan segera akan diinformasikan penyebab kebakaran tersebut. Dan dapat ditambahkan oleh adik dari pemilik rumah Bapak Rizal bahwasannya dirinya kaget ditelepon oleh adiknya pada siang itu dan alhamdulillah menurut keterangan dari adik dari pemilik rumah bersyukur tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kembali saya sampaikan berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandar Lampung, pihaknya Bapak Antoni Irawan menyampaikan bahwasannya kejadian ini telah diserahkan oleh pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih dalam dan termasuk untuk penyebab kebakaran tersebut. Tapi berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Bapak Antoni, kerugian yang diderita oleh korban sebanyak 500 juta atau kerugian secara material. Begitu rekan Cenul, kembali ke studio. Oke, baik. Berarti kalau sebanyak 6 tangki mobil pemadam kebakaran dan juga 40 personil, berarti bisa kira-kira berapa persen rumah ini terbakarnya, Saudara Bayu? Apakah 100% terbakar atau masih menyisakan sebagian bangunan? Kalau untuk bagian dinding itu masih terlihat kokoh dan tetapi untuk seperti atap hingga alat-alat elektronik ataupun apapun yang ada di dalam rumah tersebut habis terbakar sehingga tadi yang saya sampaikan kerugian yang diderita oleh korban mencapai sekitar 500 juta. Begitu rekan.
Oke, baik, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan di lapangan terkait dengan kebakaran rumah salah satu polisi. Senul, izin untuk menyampaikan ada tambahan dari Camat Tanjung Senang, Bapak Muhammad Eri Afriyadi. Dia mengimbau kepada masyarakat, khususnya wilayah Kecamatan Tanjung Senang, untuk tidak membakar sampah sembarangan, dan apabila ingin membakar sampah harus dilakukan pemantauan sehingga tidak terjadi kebakaran-kebakaran yang saat ini terjadi, karena saat ini kan musim kemarau sehingga menyebabkan api mungkin cepat terbakar yang terbawa angin sehingga menyebabkan kebakaran. Begitu rekan, Senul, kembali studio. Ya. Terima kasih rekan Bayu dan juga beberapa tambahan informasi yang sudah disuguhkan tadi Tribuners, dan itulah tadi breaking news terkait dengan rumah polisi yang kebakaran yang berada di Tanjung Senang. Masih bersama dengan saya Kusula Syaifa, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di breaking news berikutnya. Balik.